Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku di seluruh tanah air Indonesia Raya Merdeka ini. Alhamdulillah, kesempatan pada malam hari ini saya ingin memberikan wawasan ini mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya atau belum pernah mendengar keterangan sebelumnya. Karena keterangan yang akan saya terangkan pada malam hari ini tanggal 1 Ramadan puasa adalah keterangan kejadian-kejadian selama ini yang pernah saya alami secara langsung, real, nyata, dan fakta di lapangan. Dan kejadian ini dan ungkapan nantinya insya Allah mungkin Anda sendiri bisa menjadi hakim. Tidak tebang pilih, tidak pilih kasih, tidak tajam ke bawah pun tidak tumpul ke atas. Semua akan saya beberkan di sini. Demi apa? Demi untuk menjaga kehati-hatian Anda dalam satu berbicara, dalam hal menerapkan Anda sedikit, woi musrik, atau wah oranto datangi dukun oranto kafir dilaknat. Nah, ini kesimpang siuran inilah yang akan nanti saya beberkan pada malam hari ini. Oke, cekidot. Ya belum subscribe. Semoga tambah berkah, barokah semuanya. Oke. Dalam Quran hadis memang jelas. Mengenai surat Luqman atau surat Jin sudah pasti Anda buka sendiri bisa. Dalam hadisnya pun jelas, mendatangi seorang dukun akan begini jelas semuanya. Anda 40 hari peteng atine salate gak ditampa. Oke, stop. Pertanyaannya, dukun manakah yang tidak boleh ditemui dan dukun manakah yang boleh ditemui? Nah, inilah kesimpulan pada malam hari ini. Semoga Anda itu paham ya guys ya. Semoga betul paham. Jadi gak gampang melutak. Kowe iki terus buka Google, wah mendatangi dukun, woi musrik kowe. Lah ngerti kok di Google, Bos. Ape. Terus nolem dolanan Fair Fire atau Mobile Legend ben mudeng, ya kan. Jadi ini pernah kejadian dukun yang tidak pernah dukun sing gak oleh mbok datangi. Semenurut Kanjeng Nabi begini dalam Quran begini itu dukun yang seperti ini. Yang pertama adalah saya pernah mempunyai teman dan teman itu sudah subscribe saya ini. Insya Allah kalau dia lihat dan komen tidak akan saya kasih pin supaya menjaga perasaannya lebih damai. Waktu itu saya di Jawa Timur ya kan. Teman saya itu inisial S, inisial R. Ya, Fulan lah teman saya itu. Kepengen sekali menjadi seorang sakti jadu kondang kalau kora tedas tapak palu ning pandis sisaning gorinto gelap lampar lintang seperti itulah. Saking keinginannya ingin menjadi orang yang kondang dalam hal apapun, dalam hal cewekan, dalam hal apapun kondang, akhirnya dia menempuh jalan hitam. Waktu itu saya nggak tahu ini kejadian, saya langsung terjun sendiri. Dukun seperti inilah yang tidak boleh Anda temui. Ya. Jadi teman saya itu, Fulan itu, datang ke daerah Banten. Di situ rumah dukunnya di tengah-tengah alas. Tidak saya tunjukkan kecamatan dan desanya enggak. Setelah di tengah alas itu, dukunnya memang seperti yang ada di TV-TV. Ya pelakina ireng, wong jembure suwelek gudik, ya kan. Ora tau wadus. Dan di situ teman saya itu berguru kepada dia supaya keinginannya tercapai dalam hal kejadukannya apapun itu. Sang gurunya mengiyakan, ya apa yang kau ucapkan, apa yang kau katakan saya bisa 100%. Tapi dengan syarat harus memenuhi syarat saya. Kata teman saya, apa guru syaratnya? Jangankan syarat seperti itu misalnya, saya nyemplung di tengah laut pun saya mau. Kata dia. Lah nek bongko bos, bongko ya wis. Enggak. Syaratnya adalah siji, kata orang itu, kamu tidak boleh melakukan sholat 5 waktu selama 40 hari. Tidak boleh melakukan puasa Ramadan
selama 1 bulan, ya kan? Setiap Anda mendengarkan azan, kamu harus pergi dan sejauh-jauhnya. Kalau seandainya di sana masih ada azan, tutup telinga Anda. Ya kan? Nanti setelah 39 hari, sing jenenge jin, setan, gudik itu akan mendatangi Anda, masuklah ke dalam kuku Anda. Ini teman saya asli, ini cerita asli, gak dobolan. Setelah waktu yang ditentukan seperti itu, teman saya mengiyakan, ya saya mau. Setelah mau dilakukan. Saya belum tahu kalau teman saya itu melakukan seperti itu, saya belum tahu. Lambat laun gitu. Ya lambat laun saya mengalami kejanggalan dalam hati saya. Teman saya kok berubah sifatnya, kok beda dari yang dulu. Setiap mau adzan dia melarikan diri. Ya, akal cerdas saya, pikiran sehat saya menyelidiki ya kan. Ini orang kok gini gimana? Nah, ternyata pada suatu hari, pas di tanggal 25 hitungan dia, saya menemukan keanehan yang luar biasa. Dia mendirikan gubuk di tengah sawah di daerah Kediri sana. Dia membaca wiridan yang dikasih gurunya. Setelah itu saya tahu, di saat itulah saya duel. Ini duel tenan, ora duel YouTube loh ya. Duel pertama duel omongan. Terus intinya duel lah pokoknya. Hampir mau pukulan, saya pegang gulunya. Dek. Bos, kowe iki nglakoni apa? Saya melakoni seperti ini. Tujuannya apa? Seperti ini. Singkat cerita, akhirnya teman saya itu saya sadarkan seketika itu juga karena dia gini. Lin, nek kowe iso ngalahno aku manut. Oke, tak kalahno duel secara perang apa siap tak lakoni. Ternyata terjadilah gesekan sebentar, terus akhirnya saya mendapatkan pertolongan Allah, saya menang. Terus saya kembalikan orang itu ke jalan yang benar. Fokusnya ke dukun ini. Dukun yang seperti inilah yang tidak boleh Anda parani, tidak boleh Anda sowani, tidak boleh Anda meminta syarat. Karena apa? Dukunnya wes rusak. Dukun yang tidak boleh Anda parani, Anda sowani dukun sing metu saka keluar syariat agama. Ketika seorang dukun itu memberikan wejangan terhadap santri kamu tidak melakukan sholat, kamu harus gini-gini sama anak yatim piatu misalnya, kamu harus berani menginjak Quran, kamu harus membaca Quran di dalam WC. Itu yang dimaksud dukun yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Anda berkunjung soal kepada dia, itu yang gak boleh. Kalau kamu dukun yang seperti itu kau datangin lah, itu 40 hari ngamalmu gak ketompo, atimu peteng. Karena dukun itu berkolaborasi karo jin, iblis, setan, gundasi, gudik. Itu yang tidak boleh. Karena apa? Dia menjerumuskan Anda ke jalan sing gak bener. Tetapi kalau dukun Islami, dukun syariat, itu nggak apa-apa. Contoh, bukankah Anda tahu kan di Kabupaten Pati pernah mendapat 1000 julukan kota 1001 dukun. Nah ya kan, yang memberikan siapa? Kala itu kelihatannya Mas Ahmad Dhani sang musisi. Pati adalah 1001 dukun. Faktanya, kenyataannya di lapangan Pati, dukun-dukun yang ada di Pati rata-rata jebolan pesantren. Terus dukun-dukun yang ada di Pati kebanyakan ini kalau mau nambani orang, pertama yuk baca syahadat dulu yuk, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kau meminta kepada Allah, aku pun meminta kepada Allah supaya diberikan jalan keluar. Kalau Anda sakit, semoga cepat sembuh. Kalaupun Anda ini terkena gangguan jin, setan, gudik, semoga cepat keluar gangguan itu. Pertanyaannya, bolehkah merdukun orang yang nomor 2 ini? Jawabannya tetap boleh. Makanya Anda tuh jangan salah paham terus dipukul rata. Merdukun sesat, merdukun ngamal ora ditompo, didelok sik konsekuensinya, Bos. Anda itu jangan langsung membeli buku di toko ya kan, Anda baca yang artinya reketek terus Anda membuat statement, Anda tuh merdukun ngamalnya gak diterima. Musyrik. Kowe iki mudeng urip ta ora, Bos? Kowe iki mudeng ta ora? Nek ora mudeng, nek isimu ku nang nggone tengah alas utawa nang nggone tengah kota atau metu wae.
jajal mertombo. Gitu ya. Jadi akal waras, hati sehat itu harus Anda gunakan. Dukun yang pertama ini yang nyata, itulah yang dilarang Kanjeng Nabi, karena dukune wis ora klebu nune syariat Islam. Ini ditakoki KTP Islam. KTP ini Islam, tapi biasa sing mlebu swarga KTP-ne tok, guys. Wong dalam secara syariat dia ini melanggar syarat utama untuk mendapatkan ilmu itu tidak boleh sholat selama 40 hari. Ya kan? Nono adzan ditutupi, tidak boleh puasa Ramadan. Pokoknya 5 syarat. Yang 2 ini parah gak tak sebutkan. 5 syarat. Soalnya ada urusan Quran kok. Dan urusan Quran ini yang terakhir. Dukun yang seperti inilah yang haram Anda kunjungi, saudara. Ya kan? Tetapi kalau Anda niatnya merdukun mencari ikhtiar tombo, gak apa-apa, guys. Dukun niku yang ada di Pati, ada di mana-mana, aku rata-rata jebolan pesantren mudeng. Oh, orang iki hakikatnya orang yang datang ke rumah saya misalnya ngono. Hakikatnya ketika ada orang mertombo di rumah saya, itu hakikatnya sing giring Gusti Allah. Hakikatnya sing giring Gusti Allah. Jadi biar Anda tuh paham. Dan Allah tuh menguji apakah orang ini cara penyembuhannya benar, sesuai syariat Islam, sesuai kaidah-kaidah ajaran Islam, apa sesuai ajaran setan iblis, kan begitu. Gusti Allah kan nguji kayak gitu, guys. Tapi kebanyakan orang di sini itu kalau mertombo ning dinggon, rata-rata syahadat, ayo maca, kowe ndonga, aku ndonga. Kebanyakan gitu. Jadi Anda itu jangan gampang terpengaruh oleh catatan Google. Oh, merdukun iya bener, itu hadisnya artinya seperti itu bener. Tetapi fakta untuk kebenarannya ke situ kan Anda harus tahu. Oh, dukun ini dukun syariat. Oh, dukun ana basa Jawa to, Ndes. Nek ora udu ora rukun ngono. Ngono. Kabeh iku karek ndelok kontennya, melihat iki lho faktanya. Kalau seandainya iki misal ana wong rusak, si A misal rusak bejiat setan tok isine. Terus mertombo nungune seorang dukun atau kiai lah Jawa, kiai Jawa. Kiai Jawa ki ora patek ngetarane, klambine ngluntung welik, sarunge kaya uyel-uyelan kerupuk, ya. Nek sokan puwenceng rupane wong abang kok disemir. Tapi ngalim. Atine ngalim. Padang atine. Mosok Anda berdua seperti itu dikatakan musyrik. Kalau Anda seperti itu berkata musyrik, ya berarti kowe ngopimu kurang adol. Paham kan ini?